wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Rafa Afia akan menjelaskan tentang pasar modal dan OJK. Nah, yuk mari mengenal pasar modal dan OJK. Selanjutnya, dasar isinya ada pengertian pasar modal, tujuan pasar modal, sejarah pasar modal, fungsi pasar modal, produk investasi di pasar modal, pengertian OJK, tujuan OJK, dan fungsi OJK. Nah, apa sih pasar modal? Pasar modal adalah market terorganisir yang di dalamnya terdapat aktivitas perdagangan efek seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang pemerintah atau perusahaan terbitkan. Tujuannya adalah untuk memperoleh tambahan modal untuk jangka panjang dan mengembangkan usahanya. Sederhananya, bursa efek bisa jadi sarana bagi dua pihak, yaitu perusahaan maupun pemerintah sebagai pihak penerbit efek dan masyarakat yang ingin berinvestasi. Nah, sejarah pasar modal menurut buku berjudul Effect 10 Years yang dikeluarkan oleh Renijing Gordon Effect and Handel tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak tahun 1880 loh. Namun transaksi tersebut terjadi tanpa adanya organisasi resmi sehingga catatannya tidak lengkap. Nah, barulah pada 14 Desember 1912 Amsterdamse Efek ten Beurs membuka cabang bursa efek secara resmi untuk pertama kalinya di Batavia. Namanya adalah Vereniging voor de Efek ten Handel. Capital market 1 ini menjadi yang tertua keempat di Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Pendirian cabang bursa efek ini seiring dengan pembangunan perkebunan secara besar-besaran di Hindia Belanda sehingga membutuhkan modal besar. Saat itu sumber modal mereka dapatkan dari tabungan orang-orang Belanda dan Eropa yang punya penghasilan di atas rata-rata. Nah, yang selanjutnya ada fungsi pasar modal. Menambah modal untuk usaha. Jadi, perusahaan dapat memperoleh dana dengan menjual saham dan surat utang di pasar modal. Kedua jenis efek ini dapat dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan lain, lembaga maupun pemerintah. Nah, selanjutnya ada sarana pemerataan pendapatan. Dalam jangka waktu tertentu, saham-saham dibeli akan memberikan dividen atau sebagian keuntungan perusahaan kepada pemegangnya. Oleh karena itu, penjualan saham di bursa dapat kita anggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang selanjutnya meningkatkan kapasitas produksi. Produktivitas perusahaan dapat meningkat dengan bertambahnya modal dari hasil penjualan saham dan obligasi. Selanjutnya menciptakan lapangan pekerjaan. Keberadaan pasar modal dapat mendorong kemunculan dan berkembangnya industri lain sehingga mendorong terciptanya banyak lapangan pekerjaan. Jadi tingkat pengangguran dapat berkurang. Nah, selanjutnya meningkatkan pendapatan negara. Pemerintah akan mengenakan pajak dividen kepada seluruh pemegang saham. Artinya, pendapatan pemerintah melalui pajak juga bertambah. Selanjutnya menjadi indikator perekonomian negara. Aktivitas jual beli efek di bursa dapat menjadi salah satu indikator penentu perekonomian negara. Misalnya, volume transaksi jual beli di BRI meningkat sehingga mengindikasikan bahwa aktivitas bisnis sebagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya ada produk investasi di pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham adalah efek berupa bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor pemegang saham di suatu perusahaan berhak mendapatkan keuntungan yang berasal dari laba perusahaan berupa dividen. Reksadana. Reksadana adalah wadah investasi bersama bagi para investor. Dana bagi para investor kemudian dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk portofolio efek seperti saham, obligasi, dan deposito, tergantung jenis reksadananya. Yang selanjutnya, obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah dan panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Yang keempat ada derivatif.
Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Nah, selanjutnya ada Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat menjadi OJK. OJK adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK merupakan sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen dan mengawasi industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Dengan demikian, OJK adalah lembaga yang bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Nah, tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada fungsi OJK. Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka kegiatan pengawasan perbankan yang selama ini dilakukan Bank Indonesia diamali oleh OJK. Nah, tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kejaksaan keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya itu ada 5. Pertama, pengaturan dan pengawasan kelembagaan bank, pengaturan dan pengawasan kesehatan bank, pengaturan dan pengawasan aspek kehati-hatian bank, pemeriksaan bank, perlindungan konsumen dan masyarakat. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mendengarkan.